Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kusuluk. Saya akan mempresentasikan pelajaran fisika gelombang elektromagnetik. Lesson for today: gelombang elektromagnetik. Peta konsepnya yaitu gelombang elektromagnetik terbagi menjadi gelombang radio, sinar ultraviolet, sinar gamma, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar X, dan cahaya tampak. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dimancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Menurut hipotesis dari Maxwell, muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya, yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. Arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya, yang besarnya dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Perubahan medan magnet dapat menimbulkan GGL induksi, yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Konsep gelombang elektromagnetik saya ambil dari sumber Zenius. Konsepnya yaitu gelombang gelombang medan magnet yang berwarna biru, sedangkan medan listrik berwarna merah. Gelombang elektromagnetik susun perambatan medan listrik B dan medan magnet E yang saling tegak lurus satu sama lain. Selanjutnya, rumus dasar. Penurunan rumus dasar. Rumus paling fundamental dalam gelombang elektromagnetik adalah hubungan antar kecepatan cahaya C, panjang gelombang yaitu lambda, dan frekuensi F. Rumus ini sebenarnya sama dengan rumus gelombang pada umumnya. C sama dengan cahaya lambda dikali frekuensi. Konsep gelombang elektromagnetik dari sumbu X, Y, Z. X yaitu sumbu horizontal, Y sumbu vertikal, dan Z sumbu mendalam. Sumbu X menunjukkan arah rambatan gelombang, sumbu Y menunjukkan arah medan listrik, dan sumbu Z menunjukkan arah medan magnet. Dilambangkan dengan huruf B medan magnet dan E yaitu B medan listrik, B medan magnet, dan E medan listrik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah jenis gelombang dengan sifat umum yang disebut spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat sebagai berikut. Sifat gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang kedua, merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus, yaitu sifat gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, spektrum gelombang elektro. Dari gambar di atas bisa kita lihat radio memiliki tingkat frekuensi
10⁴. Microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Yang paling tinggi yaitu gamma ray. Menurut teori dari gambar the electromagnetic spectrum. Ini contoh pemahaman atau pengintirannya. Spektrum gelombang dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar terbagi menjadi 7. 1. Gelombang radio. Ini gelombang radio. Gelombang radio. Kedua, microwave. Ketiga, infrared. Keempat, cahaya tampak. Kelima, ultraviolet. Keenam, X-ray. Ketujuh, gamma ray. Gelombang radio dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Gelombang mikro, ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Sinar inframerah. Sinar inframerah atau infrared tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah. Cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia atau seperti cahaya pada umumnya. Sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Sinar X. Sinar ini memiliki nama lain, yakni sinar Röntgen. Merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Biasanya digunakan untuk melihat organ-organ dalam tubuh manusia. Sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Next, manfaat gelombang elektro dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, gelombang radio. Mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada microwave oven untuk memasak, menghangatkan makanan. Sinar inframerah biasanya terletak pada remote control dalam mentransmisi dalam bentuk data dalam bentuk energi. Remote control biasanya digunakan untuk CCTV, alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. Biasanya juga digunakan untuk remote-nya televisi, remote AC, dan berbagai remote. Cahaya tampak. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Laser tertentu bisa digunakan untuk mengelas dan memotong benda dengan ketentuan laser yang sudah ditentukan atau panas yang sudah ditentukan, bisa mengelas bahkan memotong sebuah benda. Sinar ultraviolet. Menggunakan sinar biasanya digunakan untuk mengecek keaslian uang. Sinar X umumnya dalam dunia medis untuk mendapatkan citra melihat organ dalam tubuh dan tulang atau Röntgen. Sinar gamma sangat langka untuk kita temui. Manfaatnya adalah dalam dunia medis digunakan pada alat pembedahan CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf dan digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Energi gelombang elektromagnetik. Contoh paling sederhana yang bisa kamu buktikan juga adalah cahaya dari lampu bohlam atau lampu yang biasanya ada di rumahmu.
dan juga panas yang diradiasikan oleh api. Coba kamu sentuh sebentar saja bagian lampu dari kendaraan yang sebelumnya sudah menyala, terasa hangat bukan? Itu terjadi karena ada gelombang elektromagnetik. Begitu pula ketika kamu kedinginan saat berkemah, hawa panas yang diradiasikan dari api unggun akan terasa menghangatkan badanmu. Itulah bukti bahwa gelombang elektromagnetik juga membawa energi. Aliran energi dalam gelombang elektromagnetik dinyatakan dalam laju energi yang mengalir persatuan luas atau daya persatuan luas. Berikut persamaan umum gelombang elektromagnetik. Ini rumusnya. F sama dengan frekuensi, T periode, lambda panjang gelombang, K bilangan gelombang, C kecepatan, volt kecepatan sudut. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi menggunakan ponsel, wifi, GPS, menggunakan gelombang elektromagnet. Kesehatan, sinar X, energi panel surya. Panel surya menggunakan gelombang elektromagnet dari matahari. Masak menggunakan oven atau microwave. Kesimpulan, gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi. Transversal itu berarti naik dan turun. Kalau longitudinal itu panjang ya. Transversal gelombangnya berarti naik dan turun. Gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa medium dengan kecepatan tetap konstan 3 kali 10 meter di ruang hampa. Hubungan antar kecepatan panjang gelombang dan frekuensi dinyatakan dengan persamaan konstanta sama dengan lambda dikali frekuensi. Keempat, spektrum elektromagnetik sangat luas dan setiap jenis gelombang elektromagnetik memiliki aplikasi yang spesifik dalam kehidupan modern, dari komunikasi hingga kesehatan. Penutup, dengan memahami gelombang elektromagnet, kita tidak hanya mempelajari sebuah konsep fisika yang elegan, tetapi juga membuka kunci untuk memahami teknologi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari mentransfer lewat udara, Bluetooth, Wi-Fi, dan sebagainya, hingga dapat mendiagnosis penyakit menggunakan sinar X, röntgen, bahkan mengobati penyakit kanker dengan sinar gamma. Gelombang elektromagnetik adalah bukti nyata betapa pemahaman mendalam tentang alam semesta dapat mengantarkan kita pada inovasi yang mengubah dunia, bahkan mengobati ratusan pasien, ratusan bahkan ribuan untuk kemoterapi penyakit kanker. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.